Halo teman-teman, hari ini di kelas saya kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah kepala sekolah dari sekolah SMPN 24 Medan. Beliau ini juga sangat berprestasi dan tentu saja sekolahnya juga berprestasi. Dan ini dia. Ya, Bunda Rohani. Apa kabar, Bun? Baik. Nah, Ya, terima kasih. gimana rasanya Bunda dapat tantangan baru di tempat yang baru, yaitu ya sekolahnya? Iya, terima kasih. Pastinya sesuatu yang baru itu memberikan pengalaman yang baru bagi kita, dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, dan pastinya kita harus bisa seperti itu. Nah, ini Bunda baru bertugas di SMPN 24 sekitar 6 bulan. Sepertinya udah nggak sekolah aja ya semuanya. Pas tahun ajaran selesai 6 bulan lalu, Bunda bikin kegiatan untuk siswa SMP kelas 9 ya, sekaligus panen karya. Gimana Bunda sediain semuanya dalam waktu yang singkat banget? Iya. Sesuatu itu kalau dilakukan dengan hati, pasti akan ada jalan keluarnya, pasti akan ada banyak orang-orang yang mendukung kita. Intinya bahwa ketika Bunda masuk di sekolah yang baru, yaitu di UPT SMP Negeri 24 Medan, yang pertama sekali yang Bunda lakukan adalah mengenal para guru, mengenal para siswa, kemudian mengenal karakter dari lingkungan. Nah, dengan kita mengenal lingkungan dan warga sekolah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan itu tidak sendiri, dan kita didukung oleh warga sekolah, bahkan masyarakat dan orang tua itu sangat mendukung sekali. Intinya adalah pertama dari hati, kemudian yang kedua akan banyak orang-orang yang bersama dengan kita, seperti itu. Nah, saya kalau lihat di channel YouTube sekolah itu aktif banget ya. Pas pandemi udah ada 1K subscriber ya, udah 1.000, udah banyak banget tuh. Nah, kontennya juga cukup interaktif. Dan kalau saya lihat di channel ini, perkembangan sekolahnya ini untuk semua momen Paskah, bahkan Lebaran pun dikasih semua kegiatannya. Itu ini Ibu bikin ide ini biar nunjukin kata Bhinneka Tunggal Ika-nya dengan benar ya, biar lebih nunjuk ya. Benar. Jadi kita dimanapun kita berada, kita harus bersama, kemudian kita berkegiatan, kita juga harus menggandeng berbagai pihak. Jadi kita juga melakukan kerjasama dengan berbagai komunitas, ada komunitas lingkungan, kemudian pada saat pada bulan Ramadan juga waktu itu kita berbagi tidak hanya kepada warga yang beragama Islam, tetapi beragama Kristen ya, kita juga memberikan bantuan. Artinya keberagaman itu benar-benar kita jaga, dan dalam kegiatan juga kita selalu minta dan kita selalu mengarahkan kepada warga sekolah kita bagaimana menghargai keberagaman, seperti itu. Nah, itu awal-awal Ibu kepikiran bikin kayak gitu itu dari mana? Iya, bagaimana ya? Karena Bunda ini adalah orang yang senang untuk bergaul dengan siapa saja. Kemudian basic Bunda ini juga adalah sebagai guru PPKN ya. Guru PPKN itu kalau dulu namanya PMP ya. Nah, PMP Pendidikan Moral Pancasila. Nah, dulu kemudian jadi PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya.
Nah, jadi itu kita memang benar-benar mengajarkan kepada peserta didik kita, ananda kita untuk menghargai perbedaan, dan itu menjadi bagian dalam diri Bunda. Dan waktu Bunda sekolah juga Bunda membaur dengan siapa saja, teman-teman Bunda dari etnis mana. Jadi kita saling menghargai. Jadi berdasarkan keberagaman itu Bunda belajar bahwa setiap suku, setiap agama itu memiliki hal-hal yang memang keunikan, dan itu harus kita saling hargai seperti itu. Nah, kalau saya lihat di sekolah Bunda juga bikin gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Gerakannya kayak gimana aja yang Bunda bikin? Iya, jadi pastinya sebagai warga negara yang baik kita juga harus peduli dengan lingkungan. Nah, kita tidak bisa sendiri. Jadi kita menggandeng anak-anak kita, menggandeng komunitas lingkungan, memberikan edukasi kepada warga sekolah agar kita bisa memiliki sikap peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, itu pertama sekali disosialisasikan, diedukasi program itu, nah kemudian dilaksanakan dan kemudian diberikan apresiasi kepada anak-anak yang memang peduli. Nah, mereka diberikan dengan nilai kedisiplinannya itu nilainya 100. Jadi ada apresiasi yang kita berikan. Nah, pertamanya seperti itu gitu. Nah, setelah pertamanya kita berikan apresiasi dengan siapa yang bawa tumbler contohnya. Nah, itu guru-gurunya itu memberikan apresiasi. Bahkan di lapangan kita harus memberikan apresiasi itu kan tidak berupa hadiah tapi kata-kata motivasi, dan kita berikan tepuk tangan, penghargaan, ucapan terima kasih, sehingga membuat anak-anak itu bersemangat untuk melakukan sebuah gerakan. Jadi gerakan itu memang harus dilakukan secara bersama-sama. Pihak kantin juga harus kita edukasi. Jadi tidak hanya guru, siswa, orang tua, pihak kantin. Gimana caranya? Iya, kita undang kantin, duduk bersama kita, kemudian kita jelaskan bahwa ini adalah Indonesia, ini milik kita bersama loh, kita bilang begitu. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih. Jadi anak-anak kita, siswa kita itu jajan di kantin menggunakan box mereka masing-masing. Nah, jadi kan mengurangi sampah plastik atau tempat-tempat bungkus yang lainnya. Mereka jajan boleh, tapi pakai box mereka masing-masing. Oh, jadi bawa kayak kotak makan mereka sendiri, cuman mereka ambil taruh di sana. Jadi mereka boleh jajan di kantin, tapi dengan menggunakan box mereka gitu. Kalau Ibu lihat seberapa penting menurut Ibu generasi pelajar aktif peduli terhadap lingkungan hidup? Sangat penting sekali. Nah, karena adalah anak-anak ini generasi ke depan yang akan melanjutkan para pendahulu, pastinya seperti generasinya Bunda ya. Nanti kan generasi yang ke depan yang masih muda, cikal bakal, Ananda yang masih SMP, umpamanya nanti ke depan akan SMA, akan kuliah, dan itu akan jadi pemimpin ya. Kedepannya nanti kalau tidak dari awal kita berikan edukasi, pendidikan tentang pentingnya peduli lingkungan, nah kedepannya nanti pasti kita akan hidup bersama sampah. Benar kan? Kita akan hidup berdampingan dengan sampah. Nah, minimal kita awali dari diri kita sendiri dulu. Nah, kalau masing-masing pribadi sudah mulai, maka semua komunitas yang ada di lingkungan sekolah itu akan melakukan gitu. Tapi awali dari diri sendiri dulu. Nah, di sekolah sebelumnya yang Ibu bertugas, itu sekolahnya terkenal dengan lingkungan hijau. Bahkan pernah dapat penghargaan, benar ya? Benar. Itu sebelumnya Ibu bertugas sebagai kepala sekolah juga? Betul, di sana sebagai kepala sekolah. 9 tahun Bunda di sana. Di SMP sebelumnya, SMP 38 tuh 9 tahun di sana gitu. Bunda udah jadi kepala sekolah berapa lama? Bunda 9 tahun ditambah 6 bulan di sekolah baru, artinya 9 tahun 6 bulan. 9 tahun 6 bulan gitu. Oh, udah lama lah. Iya. Baru mau berapa saya? Kelahiran tahun berapa? 2009. 2009. Bunda jadi kepala sekolah mulai tahun 2014. Berarti waktu saya umur 5 lah. Iya. Masih TK ya?
Masih SD kelas berapa tuh? Kelas 1. SD kelas 1 umur 5 tahun sudah SD. Bener nggak ya? TK. Oh ya, TK. Masih TK kan? TK. Iya. Oh, berarti udah lama lah. Udah hampir 10 tahun kan? Iya, hampir 10 tahun itu. Nah, Bunda, Ya. apa yang udah dilakukan membuat sekolah itu terkenal dengan suasana yang hijau? Sebenarnya kan kita ini tidak bisa sendiri ya melakukan. Jadi Bunda pun kalau sendiri juga tidak akan bisa banyak hal yang Bunda lakukan. Pasti ini kita harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama, kita harus membersamai dalam kegiatan atau event atau momen. Nah, kepala sekolah itu harus menjadi role model bagi warga sekolah, warga masyarakat di sekitar sekolah itu. Jadi contoh gitu. Intinya itu sih, harus jadi role modelnya. Nah, di sekolah itu sempat kedatangan Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Muhammad Arya Manjiji atau Tuanku Aji, nama Sultan Delhi ke-14 dalam rangka edukasi sejarah budaya Kesultanan Delhi kah? Iya, benar sekali. Wah, udah tahu ya tentang Bunda ya? Nggak gitu ngerti sih. Apalagi yang soal kesultanan itu ya, nggak gitu ngerti. Bisa Ibu bisa apa nggak ceritain dikit soal tentang keberagaman kan? Nah, tentang keberagaman bahwa Kota Medan ini kan memang terdiri dari berbagai etnis, gitu kan? Terdiri dari berbagai etnis. Nah, kemudian waktu itu kita di sekolah kita itu, di sekolah yang lama ya, itu SMP 38 hadir Tuanku Lamanjiji. Jadi bagaimana mereka mengedukasi, bagaimana itu bisa kita, sekolah kita hadir beliau Tuanku Sultan, pastinya ini juga karena kita ada kita juga membuat kemitraan. Nah, ini namanya atau jejaring, atau kita terbuka ya, sekolah kita terbuka dan kita juga sering tampil. Nah, ini membuat sekolah kita itu dikenal karena kita sering tampil di luar, tidak hanya di sekolah saja. Nah, bergeraknya itu bisa di bidang seni, karena di sekolah itu juga ada sanggar tari, kemudian di bidang olahraga, bidang sains. Tapi yang paling unggul adalah sains, belum bisa unggul sekali, tapi kita memang ikut dalam kegiatan sains. Nah, kita unggulnya itu di bidang seni. Nah, kemudian hadirlah Tuanku Sultan ke sekolah kita, dan itu siswanya hadir semua mengikuti kegiatan keberagaman etnis itu. Gitu. Sultan itu pas masa dulu, zaman dulu, Sultan itu setara kayak raja ya? Iya, Sultan itu misalnya ya samalah dengan raja pada masa itu. Tapi memang sekarang kan kita negara kesatuan Republik Indonesia gitu kan. Nah, tapi kesultanan itu tetap dihargai, tetap mendapat tempat, tetap kita junjung tinggi gitu. Nah, Bunda, di sekolah pelajaran sejarah berdasarkan buku aja ya kan. Nah, menurut Bunda penting nggak memperkenalkan sejarah lokal ke siswa-siswi lewat berbagai event? Sangat penting, karena kita harus menghargai kearifan lokal, budaya lokal. Di samping juga kita tidak menutup diri dari budaya-budaya dari luar, tapi kita harus memfilternya. Kalau memang dia tidak sesuai dengan norma dan kaedah bangsa kita, nah itu tidak bisa kita ikuti. Tapi kalau yang sesuai, nah kita ambil saja yang positifnya, kreativitasnya, semangat juangnya. Nah, misal kalau dari sisi misalnya gerakan, kalau memang sesuai dengan norma-norma kita di negara kesatuan Republik Indonesia, ya kenapa tidak gitu. Tapi kearifan lokal itu pasti harus anak-anak muda sekarang harus tahu gitu. Jadi tidak hanya mengenal seperti makanan ya. Nah, makanan itu kan tidak hanya mengenal makanan yang
mendunia gitu loh. Tapi harus tahu makanan tradisional. Nah, seperti apa makanan khasnya itu dari Melayu misalnya kan? Misalnya Melayu itu etnis, salah satu etnis Sumatera Utara itu kan Melayu Deli ya. Nah, ada Karo, ada Tapanuli, kan ada 8 etnis Sumatera Utara. Ada 8 etnis Sumatera Utara, salah satu Melayu. Misalnya makanan dari misalnya dari Tapanuli atau dari Batak ya atau apa, itu kan ada arsik misalnya. Pernah makan arsik nggak? Enggak. Oh enggak ya. Pernah dengar aja ya? Pernah dengar ya. Pernah makan roti jala? Roti Jala. Itu makanan khas. Pernah makan getuk? Getuk apa tuh? Nggak tahu juga ya. Getuk itu kan makanan tradisional gitu. Pernah makan rendang? Ya. Nah itu juga makanan tradisional. Tadi kalau di luar negeri juga rendang terkenal ya kan? Ya. Nasi goreng juga terkenal kan? Iya, nasi goreng gitu. Nah, katanya almarhum Bung artis Merdeka Siarit juga pernah singgah ke sekolah Bunda. Benar? Siapa? Almarhum Bung Merdeka Sirait. Aris Merdeka Sirait ya. Maksudnya? Iya benar. Nah, pernah ke sekolah. Singgah ke sekolah ya, benar. Iya. Nah, pegiat Komnas Perlindungan Anak dan Ibu juga pernah ya, sama ya? Iya itu. Nah, ada masalah perundangan di sekolah. Perundungan. Perundungan maksudnya, gitu ya? Ya. Perundungan gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi Aris kita sebagai sekolah karakter. Ya. Nah, SMP yang Bunda asuh bina waktu itu, yaitu SMP 38, itu adalah sekolah ramah anak. Ya. Nah, di sekolah ramah anak itu tidak boleh ada perundungan. Nah, seperti mengejek dan lain sebagainya, itu tidak. Berarti sekolah itu termasuk sekolah yang memang menjunjung tinggi hak anak. Jadi anak itu harus nyaman di sekolah. Tidak boleh dia takut ke sekolah. Jadi SMP 38 pada saat itu sebagai contoh nasional. Nah, kemudian juga SMP 38 itu sebagai sekolah karakter, contoh juga untuk nasional. Sehingga itu yang membuat almarhum Bapak Aris Merdeka Sirait berkunjung ke sekolah kita, ingin melihat bagaimana kegiatan aktivitas anak-anak di bawah naungan sekolah yang sekolah ramah anak gitu. Artinya beliau datang menguatkan gitu, bukan berarti ada masalah, tidak, tapi menguatkan. Ini sekolah percontohan nih gitu. Semua sekolah wajib ada. Iya, harus, tidak boleh ada bully, harus ramah anak gitu. Nah, bicara soal perlindungan anak, yang memusingkan semua orang sampai wali kota, pemerintah kan buat bikin posko anti tawuran dan geng motor. Saat ini yang amat bahaya itu tawuran pelajar ya, sama geng motor juga. Antara keterlibatan pelajar sebagai pelaku maupun jadi korban, apa cara Bunda untuk mencegah terjadinya di lingkungan sekolah? Iya, jadi sebenarnya anak-anak ini kan tidak ada anak-anak yang nakal, tidak ada anak-anak yang bandel, tidak ada anak-anak yang malas. Yang penting pendekatannya benar. Kalau seorang guru atau orang tua melakukan pendekatan itu tepat, maka anak-anak itu tidak akan menjadi anak yang seperti yang kita sampaikan tadi, yang dia ikut geng motor, yang dia ikut malah begal ya dan lain sebagainya, narkoba, ya kan? Seperti itu. Karena dia merasa nyaman di rumah. Nah, kemudian dengan teman-temannya dia juga nyaman, di sekolahnya juga dia mengikuti dengan baik. Kenapa? Karena pendekatan yang kita lakukan itu sesuai dengan minat bakat. Jadi, di rumah, di masyarakat, di sekolah, pendekatan itu harus sesuai contoh. Nah, orang tua lihat minat bakat anaknya di mana. Nah, setelah tahu orang tua, nah kalau dalam ilmunya itu namanya melakukan assessment.
Ya, ada asesmen diagnostik. Kayak dokter tuh dilihat dulu diagnosa. Nah, ini anak ini kita kira-kira gejalanya seperti ini, kira-kira sakitnya apa ya? Ada batuk, ada panas, demam. Nah, itu kan indikasi dari berbagai penyakit. Nah, diagnosa. Nah, sama juga orang tua juga harus bisa melakukan diagnosa kepada anaknya. Misalnya kita Sen umpamanya, ini nama siapa nama adik? Sen juga. Sen. S-A-I-N-E. Oh, Sen juga. Oh, yeah. Sen. Oke. Nah, jadi minat bakatnya di bidang podcast, maka orang tua mendukung kan. Yeah. Nah, sehingga kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat bakat kita, maka itu akan berkembang. Kita akan asik di sana. Tapi kalau orang tua tidak mengenal anaknya, nah misal anak minta ini orang tuanya berbeda, nah ini akan terjadi kontra kan. Nah itu maka jadi kita akan malas, kita nggak mau, nah nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, maka orang tua harus mengenal. Sebagai orang tua itu namanya pendidikan keluarga atau parenting. Orang tua bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan anak-anaknya, itu namanya parenting, pendidikan keluarga. Nah kemudian sebagai guru juga begitu. Guru harus mengenal siswanya, minat bakat siswanya itu apa, di bidang seni kah, di bidang olahraga kah, di bidang sains kah. Nah jadi pendekatan itu harus sesuai. Kemudian gaya belajarnya, apakah dia kinestetik, apakah dia itu visual, apakah dia audio. Nah jadi kita harus mengenal. Nah apabila ini sudah terjadi, maka pendekatan itu akan dilakukan sesuai dengan minat bakat anak, sehingga tidak ada anak yang malas, tidak ada anak yang cabut sekolahnya, tidak ada anak yang bolak-balik ke kamar mandi karena boring belajar dengan guru A, B, C misal. Bener nggak? Ya benar. Bener nggak? Kalau kita sesuai dengan passion kita, pasti kita asik. Waktu tidak terasa. Selesai berapa jam pelajaran ternyata waktunya masih kurang, kita masih asik belajar. Nah jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi agar anak-anak itu terhindar dari yang namanya geng motor. Sebenarnya geng motor dan lain sebagainya ini anak itu sebagai pelarian, karena ada hal-hal yang keinginannya unek-uneknya itu tidak tersampaikan. Jadi kompensasinya dia kebut-kebutan, kemudian atau kurang perhatian dari keluarga sehingga dia menjadi anak jalanan atau narkoba. Nah kalau sudah gitu berdampak mungkin akan, ya kita lihat sendiri yang di jalan, ya seperti itu. Mereka juga akan ngomong sendiri, akan ketawa sendiri. Itu akibat dari penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas gitu. Artinya apa? Hubungan antara anak dan orang tua, hubungan guru dan siswa itu harus saling memahami. Nah, harus deket. Iya, harus deket. Jadi chemistry-nya dapat. Misalnya Sen jadi siswanya Bunda. Nah, dengan cara Bundanya mengajar, dengan memahami, pasti Sen nggak boring. Benar nggak? Ya. Asik kan? Nah. Oke. Nah, sebelum Bunda jadi kepala sekolah, selama 25 tahun, iya. Bunda ngajar di sekolah mana aja? Oke. Bunda mulai mengajar di usia 20 tahun. 20 tahun. Usia Bunda 20 tahun, Bunda sudah jadi guru. Itu di tahun 89. Belum ada lah, Sen belum ada. 89. Sen kan kelahiran berapa? 2009 berapa? 2000 berapa? 2009. Iya, ini tahun 1989. Bunda sudah mengajar jadi guru SMP. Ngajarnya pelajaran apa aja? Itu PPKN, PMP, PPKN. PPKN? Iya. Oh, pantes Ibu sebutnya PNP. PMP zaman masa Bunda dulu, PMP Pendidikan Moral Pancasila dulu. Nah itu tahun 89 sampai tahun 95. 95 sampai 2014 Bunda di SMP 39. Nah, Bunda pindah tuh dari Riau ke Medan. Tahun 95 Bunda sampai di Medan, mengajar di SMP 39 sebagai guru dan sebagai PKS kesiswaan. Nah itu seru lagi. Bunda mendampingi anak-anak band
Di sana ada band. Jadi Bunda ngantar anak-anak lomba band sampai malam-malam. Itu ngantar pulang ke rumah. Sampai malam-malam Bunda antar ke rumah satu-satu siswanya gitu. Karena apa? Karena mencintai pekerjaan gitu. Pengalaman Bunda sama ini 30 tahun udah berubah pencapaian Bunda sebagai guru berprestasi 2008 sampai kepala sekolah berprestasi 2016. Kepala sekolah inovatif 2022 tahun lalu dan narasumber karakter nasional. Bagaimana cara Bunda untuk menjaga keseimbangan antara prestasi akademik siswa dan prestasi non akademik termasuk soft skills siswa-siswa di sekolah? Iya, oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Sen. Jadi bahwa begini ya, dalam membentuk karakter anak-anak itu kan memang ada karakter yang harus kita kembangkan, ya. Kalau zaman Bunda dulu namanya butir-butir penjabaran Pancasila. Dari 36 butir jadi 45 butir penjabaran. Kemudian ada lagi namanya karakter, 18 nilai karakter. Ya, 18 nilai karakter itu pada masa kurikulum 2013. Nah, kemudian kurikulum pada apa itu? 2013 sebelum kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu dari tahun berapa? Iya, kurikulum Merdeka itu tahun 2021. Berarti sebelum itu namanya kurikulum 2013. Nggak ada nama apanya? Ada lagi namanya kurikulum KTSP tahun 2006. KTSP sebelumnya ada lagi. Jadi selalu mengalami perubahan dalam rangka untuk menyempurnakan. Tidak berarti yang lama itu tidak bagus. Disesuaikan dengan perkembangan dan situasi dan kondisi. Sebenarnya kurikulum itu seperti itu sih, menyesuaikan, menjawab tantangan yang ada, maka disusunlah kurikulum. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi namanya apa sih? Dimensi profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka. Apa itu? Iya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ada yang beriman ya sama dengan karakter, nilai karakter tadi, tapi namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, bertanggung jawab, gotong royong. Nah, itu masuk. Untuk menguatkan profil pelajar Pancasila itu namanya ada proyek. Proyek apa? Ada proyeknya, itu ada 7. Proyek apa? Proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Proyeknya ini, misal ada proyeknya tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu, jadi si anak itu harus tahu bagaimana menjaga iklim global. Dia harus tahu lingkungan, menjaga lingkungan tadi. Ya kan, buang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, ada bank sampah itu. Bank sampah, bank sampah ya, pernah dengar kan? Pernah. Oke, nah terus apalagi namanya kearifan lokal. Nah, tadi mulai dari makanan tradisional, budaya, masuklah pakaian, tempat-tempat bersejarah. Jadi siswa kita itu harus bisa dia mengetahui kearifan lokal mulai dari makanan dan hasil karya seperti salah satunya Istana Maimun atau Cong Api, museum. Jadi anak harus melihat ke sana. Ini loh. Jadi dia cinta dengan Indonesia. Gitu. Bunda. Next, apa ini yang bakal Bunda kembangin di SMPN 24 Medan? Kalau di SMP Negeri 24 Medan, nah ini sekolahnya kan baru adiwiyata kota provinsi. Jadi tahun ini Bunda sudah mengusulkan menjadi sekolah adiwiyata nasional. Seperti di SMP terdahulu, SMP 38 itu sudah adiwiyata nasional menuju mandiri. Kalau SMP 24 itu adiwiyata provinsi menuju nasional. Apa bedanya? Nah, kalau provinsi tingkat provinsi, kalau nasional tingkat seluruh Indonesia. Sudah naik levelnya. Habis nasional tadi ada apa? Mandiri. Mandiri berarti apa? Nah, kalau mandiri itu sekolah itu harus mampu
mengimbaskan ke sekolah lain lebih banyak lagi, mengajak nih orang-orang lain untuk menjadi sekolah adiwiyata, untuk menjadi sekolah yang peduli lingkungan gitu. Lebih banyak lagi yang harus kita share, harus kita bagi, harus banyak mengajak orang sekolah maksudnya, seperti itu. Okay. Oh, saya pikir sekolah mandiri maksudnya kayak sekolah swasta gitu. Bukan, mandiri itu dia sudah harus bisa berbagi, itu maksudnya. Nah, Bunda, Bunda kan udah berapa lama ini, udah ngajar jadi guru, jadi kepala sekolah. Pernah nggak urusin murid-murid yang nakal, yang lasak lah di kelas? Lasak, yang aktif lah ya bahasanya ya. Kita ganti yang aktif ya, jangan yang nakal ya, boleh nggak? Aktif dia, ya aktif, dia selalu berkegiatan gitu, tetapi harus diarahkan kepada hal yang positif. Tinggal, nah jangan Bunda nggak mau bilang anak nakal, nggak mau. Pada dasarnya nggak ada anak yang nakal gitu, nggak nakal mereka, tapi mereka aktif tapi belum terarah. Nah itu ya. Nah aktif tapi mereka belum terarah dengan benar karena tadi pendekatannya tidak sesuai dengan minat bakatnya, jadi dialah pemberontak karena tidak sesuai dengan hatinya. Dia nggak suka tapi dipaksa. Tapi kalau dia sudah sesuai dengan hatinya, minat bakatnya, dia akan menjalani dengan senang. Seperti ini senang kan di podcast ini kan? Senang kan? Nah, jadi juga pasti orang tua mendukung kan, seperti itu. Jadi kalau yang Bunda hadapi anak-anak itu banyak, anak-anak yang aktifnya tidak pada tempatnya itu banyak ya. Tetapi Bunda melakukan pendekatan tadi dari dulu karena basic Bunda adalah juga tentang karakter, udah mendarah daging dan harus sabar menghadapi anak-anak itu. Ada anak band itu rata-rata anak-anak yang bangunnya siang, yang waktu murid Bunda, siswa Bunda dulu ya, bangunnya siang, sekolahnya suka terlambat. Nah sejak Bunda gabung mereka dalam grup band sekolah, sering Bunda bawa mereka lomba, kan mereka senang, jadi rajin sekolahnya. Jadi ada trik kita, ada strategi guru bagaimana melakukan pendekatan kepada siswa, harus sesuai dengan minat bakatnya gitu. Dan sesuai dengan gaya belajar juga. Dia hobinya, dia tipe kinestetik. Kalau tipe kinestetik itu dia nggak bisa diam, mau gerak terus. Iya, dia mau ganggu ke teman kemana-mana karena dia aktif gitu. Nanti dia mau coret-coret dinding. Nah, karena dia hobi puisi, hobi nulis, kita berikan ruangnya. Kita buat lomba menulis, lomba melukis. Nah, mungkin minatnya di sana. Itu loh. Kalau misalnya strategi apapun yang kita lakukan, tapi kalau nggak tepat sama minatnya nggak dapet. Misalnya obat batuk yang paling bagus, tapi nggak semua obat batuk itu bisa diatasi dengan satu macam obat kan? Ya. Ada cocok sama Bunda, nggak cocok. Ini obat bagus, harganya mahal. Nah kemudian kita bilang ternyata di si A nggak cocok, malah dia cuma minum kunyit aja udah jadi, udah sehat dia. Nah karena karakter tubuh kita juga berbeda, cara penanganan pasti juga sama dengan anak-anak tadi. Karakternya berbeda, pendekatan juga akan berbeda. Terus nggak ada yang tersakiti, gurunya tidak tersakiti, orang tua tidak tersakiti, dan anak juga tidak tersakiti karena tidak keluar kata-kata yang kasar dari orang tua, guru maupun si anak kepada orang tua ataupun gurunya. Gitu. Yang penting ini. Apa ini? Duit. Bukan, no. Ini apa? Love, cinta gitu, dengan penuh kasih sayang. Oke. Udahlah, makasih ya Bu, udah menyediakan waktu untuk podcast ini. Dan teman-teman juga yang menonton ya, janganlah jadi ya terlalu aktif dalam hal yang negatif, jadilah lebih positif dan ya fokuskan ke belajar lagi lah, jangan gitu fokus ke yang lain, apalagi yang tidak menentukan masa depan Anda. Nah, ya udah.